Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan mengkaji sebuah biografi atau perjalanan hidup seorang ulama besar, seorang perdana menteri, pejabat daulah, seorang salafi, pengikut salaf, yang beliau lahir di tahun 499 Hijriah. Kita mengenalnya dengan sebutan Ibnu Hubairah. Ibnu Hubairah. Nama beliau adalah Yahya bin Muhammad bin Hubairah. Yahya bin Muhammad bin Hubairah. Kunyah beliau Abul Mudhaffar. Abul Mudhaffar. Diberi gelar dengan gelar Aunuddin. Namanya Yahya bin Muhammad bin Hubairah. Kunyahnya Abul Mudhaffar. Gelarnya Aunuddin. Nah, lahir pada tahun 499 Hijriah. Dan wafat tahun 560 Hijriah. Jadi sekitar 61 tahun masa kehidupan beliau. Dan dalam sebagian referensi dijelaskan bahwa beliau ini meninggal dalam keadaan sujud saat sholat subuh. Ibnu Hubairah, seorang ulama besar yang karyanya sebenarnya banyak. Tetapi karena beliau memiliki musuh yang tidak suka dengan beliau, kitab-kitab beliau itu ada yang membeli dalam jumlah banyak, kemudian dibersihkan, dihilangkan atau dibinasakan. Sehingga yang tersisa hanya beberapa karya saja. Nah, beliau adalah juga dikenal dengan sebutan Al-Wazir. Al-Wazir itu bisa bermakna menteri. Tapi yang dimaksud adalah Perdana Menteri, kepala pemerintahan pada dinasti Abbasiyah. Jadi dinasti Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah itu adalah para pemimpin, para khalifah yang menguasai wilayah-wilayah Islam keturunan dari Abbas, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu dinasti Abbasiyah. Dan beliau menjadi Perdana Menteri dalam pemerintahan dua khalifah. Dua khalifah, yaitu Khalifah Al-Muqtafi li Amrillah, Al-Muqtafi li Amrillah, kemudian meninggal, diganti oleh anaknya, yaitu Al-Mustanjid. Nah, dua khalifah ini yang pada waktu itu beliau menjadi
Perdana Menteri, Al-Wazir Ibnu Hubairah. Dan Al-Wazir Ibnu Hubairah ini adalah seorang ulama bermadhab fikih Hambali. Tetapi beliau punya karya yang di situ menjelaskan kesepakatan maupun perbedaan pendapat para ulama 4 madhab dalam masalah-masalah fikih. Nah, insya Allah nanti kita akan singgung sedikit tentang karya beliau. Dan mungkin di waktu yang lain kita mungkin ingin mengkaji petikan faedah dari karya-karya beliau itu. Karena itu penting bagi kita mengetahui apa yang disepakati oleh para ulama, apa yang diperselisihkan oleh mereka dari kalangan 4 madhab. Dan Al-Wazir Ibnu Hubairah ini terlahir dari keluarga yang miskin. Ayah beliau adalah seorang tentara Daulah Abbasiyah. Tapi sejak kecil beliau ini sangat semangat belajar ilmu. Beliau masuk ke Baghdad, Irak, belajar kepada ulama-ulama di sana, sampai beliau hafal Al-Quran, bahkan hafal qiraah sab'ah. 7 jenis qiraah. Kalau kita biasanya belajar 1 qiraah saja. Qiraah hafaz, ya, yang paling banyak di Indonesia 1 qiraah. Tapi beliau menghafal Quran dengan 7 qiraah. Kemudian beliau belajar dari beberapa ulama ahlul hadis di masanya, di Baghdad. Yang di masa itu memang banyak para ulama hadis, para ulama fikih. Di antara guru beliau seperti Abu Uthman Ismail bin Mallah al-Asbahani. Abu Uthman Ismail bin Mallah al-Asbahani. Dan Hibatullah bin Al-Husain. Hibatullah bin Al-Husain. Beliau mempelajari fikih dari Abu Bakar Ad-Dinawari. Abu Bakar Ad-Dinawari. Nah. Dan murid beliau diantaranya yang terpengaruh dari keilmuan beliau adalah Ibnul Jauzi rahimahullah. Ibnul Jauzi yang memiliki banyak karya seperti tafsir Zadul Masir, kemudian Talbis Iblis, ya. Dan banyak lagi karya-karya Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi ini termasuk murid beliau. Nah, dan Abul Mudhaffar Aunuddin Al-Wazir Ibnu Hubairah ini ketika beliau belajar ilmu, belajar fikih, belajar hadis, belajar Quran, kemudian di masa mudanya beliau juga karena fakir, karena miskin, beliau butuh bekerja. Maka beliau bekerja di lingkungan daulah, lingkungan istana. Sejak dari tingkatan pekerja yang cukup rendah. Penulis, kemudian bertahap naik tingkatannya menjadi kepala gudang, bertingkat lagi tahapannya naik ke pengawas, misalkan. Tahapan-tahapan itu beliau lalui sampai khalifah sendiri yang melihat kejujuran beliau, amanah beliau, baiknya akhlak beliau, mengangkat beliau sebagai Perdana Menteri pada waktu itu. Jadi Al-Wazir Ibnu Hubairah itu diangkat sendiri oleh Khalifah Al-Muqtafi li Amrillah, salah satu khalifah pada dinasti Abbasiyah. Dan ketika beliau pertama diangkat menjadi Perdana Menteri, beliau diminta untuk memakai pakaian dari sutra. Khalifah yang minta, tapi beliau menolak. Saya tidak akan memakai pakaian ini.
Beliau tegas. Meskipun yang meminta adalah atasan, tetapi ketika itu adalah hal yang haram, beliau tidak menyetujuinya. Nah, dan Khalifah Al-Muqtafi li Amrillah takjub dengan keilmuan Al-Wazir Ibnu Hubairah, ketakwaan beliau, baiknya akhlak beliau. Sampai Al-Muqtafi li Amrillah menyatakan, kalau Al-Wazir Ibnu Hubairah adalah Perdana Menteri terbaik yang pernah ada pada dinasti Abbasiyah. Nah, jadi ini posisi beliau sebagai Perdana Menteri. Wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah pada waktu itu meliputi beberapa negara. Bahkan lintas benua. Dari Irak, ibu kotanya di Baghdad, wilayahnya ada yang di timur Irak, negara-negara timur Irak. Kemudian Hijaz, Saudi Arabia sekarang, Yaman, Syam, kemudian juga sampai Mesir. Ya. Jadi tentunya Perdana Menteri pada sebuah daulah di masa itu lebih besar kekuasaannya dibandingkan Perdana Menteri yang ada di tiap negara sekarang. Perdana Menteri Singapura misalkan, Perdana Menteri Inggris, wilayahnya kecil saja. Tapi Perdana Menteri bagi sebuah daulah pada waktu itu besar sekali, lingkup wilayahnya. Nah, dan yang saya sampaikan di sini, penjelasan tentang biografi Ibnu Hubairah ini diambil dari beberapa referensi, di antaranya kitab Dhail Tabaqat Al-Hanabilah, karya Ibnu Rajab Al-Hanbali. Dhail Tabaqat Al-Hanabilah, karya Ibnu Rajab Al-Hanbali. Kemudian juga Syadharatul Dhahab, karya Ibnul Imad. Syiar A'lamin Nubala, karya Az-Zahabi. Juga Al-Bidayah wan Nihayah, karya Ibnu Katsir. Itu sebagian dari referensi. Nah, jadi Al-Wazir Ibnu Hubairah ini berada di atas akidah Ahlus Sunnah. Seorang ulama yang punya kekuasaan, berilmu, baik akhlaknya, pemaaf, penyabar, ahli ibadah. Nanti kita akan melihat bagaimana beliau menjadi contoh teladan dalam pemberian maaf. Nah, jadi orang-orang yang dulu mendolimi beliau ketika beliau miskin, itu saat beliau menjadi penguasa, Perdana Menteri, justru beliau muliakan. Nah, Al-Imam Ibnu Hubairah berada di atas aqidah Ahlus Sunnah. Seperti pernyataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan, wa kana ala madhhabis salaf fil i'tiqad. Dan beliau Al-Wazir Ibnu Hubairah ala madhhabis salaf, berada di atas madhab salaf fil i'tiqad, dalam hal akidah. Ini dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Dan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menilai beliau Ibnu Hubairah sebagai salafiyan athariyan. Beliau seorang salafi, pengikut salaf, athariyan, dan mengikuti bimbingan athar. Bimbingan athar hadis Nabi ataupun athar dari sahabat. Nah, salafiyan athariyan. Ini dinyatakan oleh Az-Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala. Dan Ibnul Jauzi rahimahullah, salah satu murid beliau, menyatakan wa kana mutasyaddidan fi ittiba'is sunnah wa siyaris salaf. Wa kana mutasyaddidan fi ittiba'is sunnah wa siyaris salaf. Beliau Al-Wazir Ibnu Hubairah bersungguh-sungguh dalam mengikuti sunnah
dan perjalanan hidup salaf. Ini dikutip dalam Dail Tabaqat Al-Hanabilah karya Ibnu Rajab. Dan Al-Wazir Ibnu Hubairah ini memanfaatkan jabatannya untuk memuliakan ulama, memuliakan ilmu, menyebarkan sunnah, dan melenyapkan kebid'ahan. Sampai ada ucapan dari Al-Wazir Ibnu Hubairah yang beliau merasa bahwa kami tidak akan meninggalkan Ali diperlakukan demikian oleh Rafidhah, karena kami lebih layak terhadap Ali. Dan kami tidak akan meninggalkan Asy-Syafi'i bersama Asy'ariyah, karena kami lebih layak dari beliau. Kata Al-Wazir Ibnu Hubairah, wallahi, demi Allah, ma natruku Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ma'ar Rafidhah. Kami tidak akan meninggalkan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib bersama Rafidhah. Nahnu ahaqqu bihi minhum. Kami lebih layak terhadap beliau dibandingkan mereka. Li'annahu minna wa nahnu minhu. Karena beliau adalah dari kami dan kami dari beliau. Artinya kami meneladani Ali, mengikuti bimbingan Ali, sebagaimana bimbingan para sahabat yang lainnya dalam hal akidah, dalam hal ibadah. Tidak seperti Rafidhah yang mengkultuskan Ali tapi sebenarnya banyak meninggalkan bimbingan dari Ali bin Abi Thalib. Wala natruku Syafi'iyya ma'al Asy'ariyah. Kami tidak akan tinggalkan Al-Imam Asy-Syafi'i bersama Al-Asy'ariyah. Fa inna ahaqqu bihi minhum. Karena sesungguhnya kami lebih layak dalam meneladani Al-Imam Asy-Syafi'i dibandingkan mereka. Nah, ini ucapan Al-Wazir Ibnu Hubairah dinukil oleh Ibnu Rajab dalam kitab Dail Tabaqat Al-Hanabilah. Dail Tabaqat Al-Hanabilah. Kita pernah mengkaji seorang pemimpin yang juga berjuang di atas sunnah. Umar bin Abdul Aziz. Ketika kita membahas sirah tabi'in. Ya, beliau juga ahlus sunnah. Seorang yang berilmu dan punya kekuasaan. Maka ini juga seorang yang berilmu, adil, ahli ibadah, dan punya kekuasaan. Berada di atas manhaj salaf. Ibnu Hubairah, rahimahullahu ta'ala. Cuma berbeda masa. Berbeda masa. Nah, kalau Umar bin Abdul Aziz wafatnya sekitar tahun 100 atau 101 Hijriah. Ada yang menyatakan 100 Hijriah, ada yang menyatakan 101 Hijriah. Kalau Ibnu Hubairah wafatnya di 560 Hijriah. Beda beberapa abad. Nah, dan Al-Imam Al-Wazir Ibnu Hubairah ini beliau berangkat dalam kondisi sangat miskin. Ya. Beliau ketika sudah menjadi Perdana Menteri tidak jarang mengingat nikmat Allah dan mengingat masa-masa ketika beliau sangat fakir. Aku dulu bahkan sekedar untuk menyeberang sungai Dajlah tidak memiliki sepotong roti sebagai alat pembayaran untuk menyeberangkan aku. Disebut ketika beliau sudah menjadi pejabat, sudah menjadi Perdana Menteri, diingat-ingat kembali. Itu menunjukkan ketawaduan beliau. Dan juga mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau berangkat dari jabatan yang termasuk rendah. Bertahap karena keamanahan beliau diangkat menjadi jabatan yang lebih tinggi sampai menjadi Perdana Menteri. Dan ketika menjadi Perdana Menteri, beliau muliakan ilmu, beliau muliakan ulama.
Beliau muliakan orang-orang fakir. Beliau muliakan orang-orang yang cacat. Setiap hari di istana beliau, setiap ba'da asar, selalu ada majelis pembacaan hadis. Untuk Ibnul Jauzi diberi kesempatan menyampaikan muhadharah setiap hari Jumat ba'da asar. Itu di lingkungan istana beliau. Dan beliau Perdana Menteri. Dan beliau mengundang ulama-ulama dari berbagai penjuru. Beliau biayai dengan biaya yang besar. Dicukupi dengan pendanaan yang luar biasa dari dana uang beliau. Sampai beliau kehabisan dana. Karena memuliakan ilmu dan ulama. Dan beliau menyatakan bahwa aku belum terkena kewajiban mengeluarkan zakat. Karena setiap tahun berjalan, dana beliau habis. Untuk memuliakan ilmu, memuliakan ulama, memuliakan orang yang dulu beliau dolimi. Dalam rangka, untuk memuliakan orang yang dulu mendolimi beliau. Sebagai bentuk keteladanan bahwa ketika kita mampu untuk membalas, justru memaafkan. Dan Ahlus Sunnah jaya di masa ketika beliau menjadi Perdana Menteri. Disebut oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab Zail Tabaqat Al-Hanabilah, walamma waliyal wazir Abul Mudhaffar rahimahullah al-wuzarah balagha fi taqribi khiyarin nas minal fuqaha wal muhaddithin was salihin. Ketika Al-Wazir Abul Mudhaffar, semoga Allah merahmatinya, menjadi Perdana Menteri, beliau benar-benar mendekatkan peran manusia-manusia terbaik dari kalangan ahli fikih, ahli hadis, dan orang-orang saleh. Wajtahada fi ikramihim wa isalin naf'i ilaihim. Beliau bersungguh-sungguh dalam memuliakan dan menyampaikan manfaat kepada mereka. Wartafa'a ahlus sunnah bihi ghayatal irtifa'. Ahlus sunnah benar-benar tinggi kedudukannya saat itu. Ini kata Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam Zail Tabaqat Al-Hanabilah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan dalam Majmu' Fatawa, menceritakan bagaimana kejayaan sunnah di masa Al-Wazir Ibnu Hubairah menjadi Perdana Menteri. Wa kadzalika ma kana fi zamanihi min khilafati Bani al-Abbas. Demikian pula yang terjadi di masa kekhalifahan Bani al-Abbas wa wizarat Ibnu Hubairah dan kepemimpinan Perdana Menteri Ibnu Hubairah. Fa innahu kana min amsali wuzara'il Islam. Beliau adalah termasuk Perdana Menteri terbaik dalam Islam. Walihada kana lahu minal inayah bil Islam wal hadis ma laysa li ghairihi. Beliau sangat perhatian terhadap Islam dan hadis yang lebih dibandingkan selainnya. Ini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa. Nah, beliau hidupkan sunnah. Bahkan kalau beliau masuk pasar, karena beliau dipandang oleh orang, diikuti dan diteladani, sebagai pejabat negara, sebagai seorang alim, beliau kalau masuk pasar itu, beliau keraskan bacaan zikir masuk pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Beliau keraskan itu untuk mengingatkan yang lain agar membaca bacaan doa masuk pasar. Yang disebutkan dalam hadis dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, barang siapa yang membaca bacaan doa masuk pasar ini,
maka dia akan mendapatkan 1 juta kebaikan dan dihapuskan 1 juta keburukan. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan Syekh Al-Albani menyatakan hasan li ghairihi. Man dakhala as-suq faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kataballahu lahu alfa alfin hasanah, wa maha anhu alfa alf sayyi'ah, wa rafa'a lahu alfa alfi darajah. Barang siapa yang memasuki pasar, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa hayyun la yamutu, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kataballahu lahu, akan dicatatkan untuknya 1 juta kebaikan. Dihapuskan darinya 1 juta keburukan. Dan diangkat derajat untuknya 1 juta derajat. Nah. Dan Ibnu Hubairah mengingatkan manusia dengan sunnah ini. Beliau ketika masuk pasar dikeraskan bacaan itu. Nah, kemudian di antara perbuatan memaafkan yang luar biasa pada diri beliau, sebagaimana dikisahkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah. Ibnul Jauzi menyatakan, kunna najlisu ila Ibni Hubairah. Kami pernah duduk di majlis Ibnu Hubairah. Fayumli alaina kitabahu al-ifsah. Pada saat itu beliau mendiktikan, membacakan kitab beliau al-ifsah. Al-ifsah an ma'anis sihah. Jadi Ibnu Hubairah itu di tengah kesibukan sebagai Perdana Menteri menyusun kitab syarah kumpulan hadis Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Muttafaq alaih yang disusun oleh Al-Humaidi. Al-Humaidi menyusun kumpulan hadis yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian Ibnu Hubairah itu menyusun kitab Al-Ifsah an Ma'anis Sihah. Ketika kami duduk di majlis Ibnu Hubairah, beliau membacakan kitab beliau Al-Ifsah. Fabaina nahnu kadzalik, ketika kami sedang dalam kondisi demikian, idh qadima alaina rajulun wa ma'ahu rajulun idda'a alaihi annahu qatala akhah. Tiba-tiba datang seorang laki-laki bawa orang lain dan mengaku bahwa orang yang dibawa ini telah membunuh saudaranya. Ada orang datang dengan membawa orang lain dan menyatakan ini telah membunuh saudara saya. Kepada Ibnu Hubairah sebagai wazir, sebagai Perdana Menteri. Faqala lahu Aunuddin aqataltah? Maka Aunuddin, gelar beliau, Ibnu Hubairah, berkata, benar engkau membunuh saudaranya? Qala na'am. Kata orang itu, iya. Jara baini wa bainahu kalam faqataltuh. Terjadi pertengkaran antara aku dengan dia, kemudian aku bunuh saudara ini, saudaranya orang ini. Faqala al-khasim sallimhu ilaina hatta naqtulah faqad aqarra bil qatli. Maka laki-laki yang tadi menyatakan, serahkan dia kepada kami, kami akan bunuh dia sebagai bentuk qisas. Karena dia sudah mengaku. Faqala Aunuddin, maka Aunuddin Ibnu Hubairah menyatakan, atlikuhu wala taqtuluh. Kalau bisa, lepaskan dia, jangan dibunuh. Jadi sempat Ibnu Hubairah memandang kepada orang yang dibawa tadi sejenak, kemudian dia baru ingat, oh iya, ini orang yang pernah ketemu dengan dia dulu waktu dia masih miskin. Nah,
Nanti ada ceritanya. Maka Ibnu Hubairah menyatakan, lepaskan dia, jangan dibunuh. Qalu kaifa dzalik wa qad qatala akhana. Bagaimana bisa? Dia sudah membunuh saudara kami. Qala fatabi'unihi fashtarahu minhum bi 600 dinar. Maukah kalian menerima pembayaran tebusan dari aku? Kemudian diberikan 600 dinar. 600 dinar itu, kalau satu dinar itu di masa Nabi, itu bisa membeli seekor kambing. 1 dinar, seekor kambing. Jadi, kalau misalkan 2 juta lah, katakan 2 juta, ya, seekor kambingnya, 1 dinar, maka 600 dinar itu sekitar 1,2 M. Mau aku tebus? Akhirnya mereka mau. Tidak jadi dibunuh orang tadi. Nah, wasallama dzahab ilaihim wa dhahabu. Diserahkan uang emas tadi, karena dinar itu mata uang emas. Dan mereka pun pergi. Wa qala lil qatil, setelah orang-orang itu pergi, kemudian pembunuh tadi, sang pembunuh tadi, diberitahu oleh Ibnu Hubairah, uqud indana la tabrah. Duduk di sini, jangan pergi dulu. Fajalasa indahum wa a'tahul wazir 50 dinaron. Maka orang itu pun duduk. Setelah itu Perdana Menteri Ibnu Hubairah memberikan 50 dinar. 50 dinar, kalau seandainya 1 dinarnya 2 juta, itu sekitar 100 juta. Diberikan kepada pembunuh tadi. Nah, sudah diselamatkan dari tiang eksekusi, masih diberi uang dalam jumlah banyak. Faqulna lil wazir, kata Ibnul Jauzi, kami bertanya kepada Perdana Menteri Al-Wazir, laqad ahsanta ila hada wa amilta ma'ahu amran 'aziman wa balaghta fil ihsan ilaih. Sungguh Anda sudah luar biasa dalam bersikap baik kepada orang tadi, pembunuh tadi. Nah, mungkin kita mengira bisa jadi orang ini dulu punya jasa kepada Perdana Menteri. Itu kalau perkiraan kita. Kemudian Al-Wazir Ibnu Hubairah bercerita, minkum ahadun ya'lamu anna aini al-yumna la ubsiru biha syai'an. Apakah ada di antara antum, para hadirin, yang tahu bahwasanya mata kanan saya ini tidak bisa lihat? Saya hanya bisa lihat pakai mata kiri saya. Faqulna ma'adallah. Kaget yang lain. Dipikir selama ini Perdana Menteri menggunakan 2 matanya. Ternyata 1 mata saja. Sebelah mata kanannya tidak berfungsi lagi. Apakah kalian tahu bahwa mata sebelah kananku ini tidak bisa melihat? Atadruna ma sababu dzalik? Kalian tahu apa sebabnya? Qulna la. Kami mengatakan tidak. Qala hadzal ladzi khallastuhu minal qatl jaa ilayya wa ana fid dur wa ma'i kitab minal fiqhi aqra fihi. Dulu orang yang tadi yang aku lepaskan supaya terbebas dari hukuman kisos, sang pembunuh tadi, dulu waktu saya berada di Dur itu kampung halaman Ibnu Hubairah. Saat saya masih membaca kitab fikih, wa ma'ahu sallah fakihah, dia datang membawa sekeranjang buah-buahan. Faqala ihmil hadhis sallah. Maka orang itu berkata, tolong bawakan keranjang ini. Ya, waktu itu Ibnu Hubairah masih sangat kecil, masih kecil, tapi sudah membaca kitab fikih. Beliau lagi belajar. Nah, orang ini bilang, bawakan keranjang ini. Nah, qultu lahu ma hadza syughli fatlub ghairi. Aku berkata kepadanya, saya masih sibuk ini. Kalau mau Anda serahkan pada orang lain saja untuk membawakan keranjang itu.
Maka ternyata orang tadi itu marah sampai memukul Ibnu Hubairah. Faqala a'aini wa madha. Kena mata sebelah kanan, kemudian dia pergi. Sejak itu tidak bisa lihat sudah sebelah kanan matanya Ibnu Hubairah. Walam arahu ba'da dzalik ila yaumi hadha. Aku tidak pernah lagi melihat orang itu sampai dia tadi datang ke sini, dibawa sama orang-orang tersebut karena dia pembunuhnya, pembunuh saudara mereka. Fadakartu ma sana'a bi. Aku ingat apa yang pernah dia perbuat kepadaku sampai membuat mataku tidak bisa melihat lagi. Fa'aradtu an uqabila isa'atahu ilayya bil ihsan ma'al qudrah. Maka aku ingin agar aku membalas kejahatan yang pernah dia lakukan kepadaku dengan perbuatan baik pada saat aku mampu untuk menghukumnya. Nah, ini kata Al-Wazir Ibnu Hubairah disebutkan dalam kitab Syadaratul Dhahab karya Ibnul Imad. Dinukil cerita ini oleh Ibnu Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala. Sebuah sikap yang luar biasa yang mungkin sulit sekali didapati tandingannya di masa-masa kita. Orang yang sudah membuat beliau tidak bisa melihat sebelah matanya, tapi giliran datang orang itu akan mendapatkan hukum kisos. Karena dia berbuat dosa lagi. Mungkin dia temperamental orangnya. Sampai membunuh orang lain. Tapi dilepaskan dari hukuman kisos itu. Bahkan diberi pembayaran kepada walinya sebesar 600 dinar. Belum cukup sampai di situ, orang itu masih diberi 50 dinar. Nah, maka ini contoh keteladanan dari Ibnu Hubairah dalam memaafkan orang yang pernah berbuat dolim kepada beliau dalam kondisi beliau mampu untuk menghukum dia, untuk membiarkan dia terbunuh. Pada saat itu ada kesempatan bagi Ibnu Hubairah rahimahullahu ta'ala. Kemudian Ibnu Hubairah ini juga dikenal sebagai seorang yang doanya mustajab. Karena beliau ahli ibadah. Seorang yang berilmu di atas akidah yang benar, ahli ibadah. Nah, pernah Daulah Abbasiyah mendapatkan ancaman serangan dari seorang yang punya kekuatan yang bernama Mas'ud bin Mahmud As-Saljuqi. Mas'ud bin Mahmud As-Saljuqi. Ada ancaman akan menyerang Daulah Abbasiyah, menyerang istana. Ya. Tetapi masih dalam jangka waktu yang belum bisa dipastikan. Tapi ada ancaman itu. Maka sang khalifah pada waktu itu, Al-Muqtafi li amrillah, berencana untuk melawan. Ya. Tetapi Ibnu Hubairah menganjurkan bagaimana kalau kita berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kekuatannya luar biasa. Kita mengambil faedah dari bagaimana Nabi berdoa, mendoakan keburukan bagi suku Ri'il dan Dakwan. Selama sebulan Nabi berdoa. Kita teladani Nabi dalam hal itu. Maka disebutkan oleh Ibnu Hubairah, "Tsumma lazamtu ad-du'a kulla lailah." Kemudian aku terus-menerus berdoa. Dalam sebagian referensi disebutkan setiap waktu sahur menjelang subuh selama sebulan penuh. Ibnu Hubairah berdoa agar terhindar dari kezaliman Mas'ud bin Mahmud As-Saljuqi. Dan tepat sebulan, tidak kurang dan tidak lebih, tepat sebulan, Mahmud atau Mas'ud bin Mahmud As-Saljuqi ini meninggal. Ya.
Sehingga ancaman penyerangan terhadap dinasti Abbasiyah tidak terjadi. Nah, baik. Kalau memang sudah masuk waktu Isya, kita adzan terlebih dahulu, kemudian sedikit kita lanjutkan setelah adzan, insyaallah. Nah, kita lanjutkan. Dan Ibnu Hubairah memanfaatkan jabatan beliau untuk menggunakan siasah asy-syar'iyyah, ya, siasat kepemimpinan yang sesuai dengan syariat. Beliau mengirim surat kepada Nuruddin Az-Zanki, pemimpin lain di wilayah lain yang punya kekuasaan, untuk menghilangkan kekuasaan dinasti Fatimiyah, Ubaidiyun, yang punya pemahaman Rafidhah, ya, untuk tidak menguasai Mesir. Beliau kirim surat, beliau berdiplomasi, dan alhamdulillah itu berhasil. Sehingga Mesir terlepas dari cengkeraman dinasti Fatimiyah pada waktu itu. Kemudian di antara contoh keteladanan dari Ibnu Hubairah, ketika beliau dulu selalu mengadakan majelis bersama para ulama. Di majelis tersebut, Ibnu Hubairah menyampaikan sebuah pendapat fikih yang di situ Al-Imam Ahmad berbeda dengan pendapat 3 madhab fikih yang lain. Jadi disebut mufradat Al-Imam Ahmad. Pendapat-pendapat yang di situ Al-Imam Ahmad menyendiri, berbeda dengan 3 madhab yang lain. Ketika sedang menyampaikan itu, ada seorang ulama dari madhab Maliki menyatakan, wahai Perdana Menteri, sesungguhnya Al-Imam Malik juga berpendapat seperti pendapat itu. Artinya ini bukan pendapat Al-Imam Ahmad saja, juga pendapat Al-Imam Malik. Padahal waktu itu yang hadir banyak ulama-ulama madhab Maliki, bukan hanya dia. Madhab Hanbali ada, madhab Syafi'i ada, madhab Hanafi juga ada. Semua hadir. Banyak ulama diundang berasal dari berbagai wilayah. Tapi tidak ada satupun yang setuju dengan pendapat seorang ulama Maliki ini. Tidak ada yang setuju. Sampai didatangkan kitab Mufradat Imam Ahmad, pendapat-pendapat yang Imam Ahmad menyendiri dari 3 madhab yang lain, dan memang pendapat itu disebutkan dalam kitab tersebut. Benar seperti perkataan Perdana Menteri Ibnu Hubairah. Tetapi satu ulama Malikiyah ini tetap bersikeras, enggak, Al-Imam Malik berpendapat seperti itu. Meskipun yang lain semuanya tidak ada yang menyetujui. Maka sampai ada sedikit kekesalan dari Al-Imam Ibnu Hubairah. Agak kesal beliau dengan sikap itu, sampai ada ucapan, ya himar, wahai keledai. Nah, bahkan sebagian referensi menyatakan, abahimatun anta. Apakah engkau ini binatang ternak? Sudah jelas yang lain tidak setuju dengan ucapanmu, kamu masih tetap seperti itu. Nah, kemudian berakhir majelis itu, keesokan harinya, sebelum dimulai, ketika Ibnu Syafi'i yang biasa membacakan hadis akan memulai membaca, semua yang hadir, kembali hadir pada waktu itu, termasuk ulama Malikiyah tadi, Al-Wazir Ibnu Hubairah memohon jangan dimulai dulu. Saya mau berbicara. Kemudian Al-Imam Ibnu Hubairah menyatakan, kemarin ada suatu ucapan yang tidak pantas saya ucapkan. Ada ucapan saya yang kasar kepada seorang alim madhab Malikiyah ini. Maka saya minta kepada dia untuk membalas saya dengan ucapan yang sekasar itu, agar menjadi balasan yang setimpal. Maka semua hadirin pada waktu itu
sudah merasa terharu dengan kebesaran jiwa seorang pemimpin, ya, yang rela untuk dikisos dengan ucapan yang semakna dengan itu, ucapan yang tidak menyenangkan. Terus meminta, engkau harus membalas aku dengan ucapan yang seperti itu. Tetapi ulama Malikiyah ini, Al-Usyairi, tidak mau. Beliau menyatakan, Anda sudah begitu banyak memuliakan kami, wahai Perdana Menteri. Anda telah banyak memberikan berlimpah kebaikan kepada kami. Maka apakah pantas saya untuk membalas dengan ucapan seperti itu? Maksudnya memaafkan. Tetapi Al-Wazir Ibnu Hubairah tetap tidak mau. Maka kemudian salah satu hadirin mengusulkan, kalau memang tidak mau dikisos, perlu dibayar diat, pengganti, tebusan. Kalau begitu silakan sebutkan berapa, mintanya berapa. Maka diingatkan lagi oleh ulama Malikiyah itu, ya, bahwa kebaikan Anda sudah terlalu banyak bagi kami. Tidak pantas kami meminta Anda dengan jumlah seperti itu. Tapi setelah didesak, maka ulama Malikiyah itu menyatakan bahwa waktu di Syam saya punya hutang 100 dinar. Waktu di Syam dulu saya punya hutang 100 dinar. Maka kemudian Al-Wazir Ibnu Hubairah memberikan 200 dinar. 100 dinar untuk membayar hutangnya dan 100 dinar untuk menebus kesalahan beliau telah berkata kasar di majelis itu. Nah, kemudian beliau menyebutkan, Wallahi, laqad kuntu as'alullaha ad-dunya li akhduma bima yarzaqanihi minhal ilma wa ahlah. Demi Allah, dulu aku meminta kepada Allah agar aku diberi dunia, diberi kekuasaan, diberi harta, agar dengan itu aku mendukung ilmu dan orang yang berilmu. Maka sekarang kesempatannya aku untuk menjalankan apa yang aku inginkan dulu. Allah telah berikan aku dunia sekarang. Maka aku gunakan harta dan jabatanku untuk mendukung ilmu dan orang-orang yang berilmu. Nah, sampai seperti yang tadi kita sebutkan bahwa Ibnu Hubairah sampai kekurangan karena habis untuk memuliakan orang-orang itu. Padahal pemasukan beliau banyak sekali sebagai Perdana Menteri. Tapi setiap ada orang datang, beliau muliakan. Apalagi orang-orang yang berilmu. Beliau muliakan dengan pemuliaan yang luar biasa. Nah, kemudian kalau kita membahas tentang Ibnu Hubairah, masih sangat banyak kebaikan-kebaikan pada beliau. Tapi sedikit yang bisa kita sampaikan, wafatnya beliau ketika usia 61 tahun, ada indikasi beliau diracun. Ada indikasi beliau diracun. Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz juga meninggalnya juga diracun. Nah, dua pemimpin alim, ya, itu terindikasi diracun. Nah, dan memang Ibnu Hubairah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya beliau diberi mati syahid. Beliau berharap kepada Allah supaya diberi mati syahid dan insya Allah jika memang benar beliau diracun, karena indikasinya terlihat. Pengakuan dari dokter yang mengobati beliau di akhir. 6 bulan kemudian dokter itu mengaku, aku telah diracun sebagaimana aku meracun. Jadi meracun Ibnu Hubairah. Kemudian yang memandikan jenazah Ibnu Hubairah adalah termasuk Ibnul Jauzi rahimahullah dan melihat ada tanda-tanda seperti beliau memang diracun. Nah, dan sepeninggal beliau, kitab-kitab beliau dibeli oleh orang yang membenci beliau. Jadi sebaik itu, sehebat dan sebaik apapun orang, kadang tidak lepas dari orang-orang yang membencinya, memusuhinya. Ya, orang-orang yang kokoh di atas sunnah akan dibenci oleh orang-orang yang berada di atas kebid'ahan. Kitab-kitab beliau yang cukup banyak karya beliau,
Meskipun beliau Perdana Menteri, tapi beliau produktif dalam menyusun karya. Kitab-kitabnya dibeli oleh orang-orang yang membenci beliau dan dicuci sampai tinta-tintanya itu habis. Nah, dan di antara karya beliau adalah Al-Ifsah an Ma'anis Sihah, yang mensyarah hadis Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Dan itu alhamdulillah masih sampai kepada kita, ya. Kitab-kitab itu ada yang tercetak, PDF-PDF-nya juga mudah didapatkan, ya. Dan bagian dari Al-Ifsah an Ma'anis Sihah, karena Al-Ifsah an Ma'anis Sihah itu adalah syarah terhadap Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Ketika beliau mensyarah hadis man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan jadikan dia faqih dalam urusan din. Beliau menjabarkan dari Kitabut Thaharah sampai kitab yang terakhir pembahasan fikih, apa yang disepakati ulama, apa yang diperselisihkan mereka. Dijelaskan secara rinci masing-masing dari 4 madhab tersebut. Sehingga sebagian ulama kemudian memisahkan bagian itu menjadi kitab tersendiri. Ada yang memberi judul Ikhtilaful A'immah al-Ulama. Dan itu masih ada, masih bisa sampai ke kita. Dan insya Allah kita mungkin di waktu yang lain akan mengutip beberapa faedah ilmiah dari karya Ibnu Hubairah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang bisa mengambil pelajaran berharga dan menjadikannya bermanfaat dalam kehidupan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.